Halo semua, apakah kalian tahu jumlah kasus COVID-19 di Indonesia? Sampai tanggal 4 Januari 2021, Kementerian Kesehatan melaporkan 772.103 kasus konfirmasi COVID-19 dengan 22.991 kasus meninggal. Eits, tapi tunggu dulu, apakah kalian tahu mengenai COVID-19? Kita cari tahu bareng-bareng yuk! Sebenarnya, COVID-19 itu apa sih? Coronavirus Disease 2019 atau disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yaitu SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 ini lebih menular dibandingkan dengan SARS-CoV dan MERS-CoV. Wah, serem juga ya. Sebenarnya, gimana sih gejala COVID-19? Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien juga mungkin mengalami rasa nyeri, hidung tersumbat, pilek, hilang penciuman, sakit tenggorokan, diare, bahkan ruam kulit. Namun, ada juga pasien COVID-19 yang tidak menunjukkan gejala apapun. Terus, biar nggak tertular gimana ya? COVID-19 bisa ditularkan dari orang yang bergejala pada jarak dekat yaitu kurang dari 1 meter melalui droplet. Bisa juga ditularkan dari benda yang digunakan oleh orang yang terinfeksi. Maka dari itu, kita harus selalu mematuhi 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oh gitu, makasih banget ya informasinya. Kalau mau tahu lebih lanjut, jangan kemana-mana ya. Salah satu cara untuk mencegah infeksi COVID-19 adalah dengan imunisasi. Imunisasi merupakan upaya pembentukan kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit. Sehingga, apabila suatu saat terkena penyakit yang sama, maka tidak akan sakit lagi atau hanya mengalami sakit ringan. Salah satu program imunisasi adalah vaksin. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu. Vaksin COVID-19 berisi antigen yang secara spesifik dapat memunculkan kekebalan terhadap COVID-19. Proses pemberian vaksin ini disebut sebagai vaksinasi. Pada kasus COVID-19, tujuan utama vaksinasi adalah mengurangi transmisi atau penularan virus, menurunkan angka kesakitan dan kematian, serta mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Vaksinasi COVID-19 itu penting loh. Saat kita divaksinasi, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita dengan kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok tercapai ketika cakupan imunisasi lebih dari 60% dan merata. Beberapa orang, seperti mereka yang sakit parah, disarankan untuk tidak mendapatkan vaksin. Mereka bergantung pada kita yang mendapatkan vaksin untuk membantu mengurangi penyebaran penyakit. Cara kerja vaksin adalah membuat tubuh membangun perlindungan terhadap suatu penyakit secara spesifik dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, tubuh akan mengenali virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Yang kedua, tubuh akan menghasilkan antibodi yang berfungsi untuk melawan penyakit spesifik. Yang ketiga, tubuh akan mengingat penyakit dan cara melawannya. Jika di kemudian hari terpapar virus SARS-CoV-2, sistem kekebalan tubuh dapat dengan cepat menghancurkannya sebelum menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, vaksin merupakan cara yang aman dan cerdas untuk menghasilkan respon kekebalan dalam tubuh tanpa menyebabkan penyakit. Siapa saja sih yang bisa divaksinasi? Pada dasarnya, hampir semua orang bisa divaksinasi. Namun, pada beberapa orang dengan kondisi medis tertentu, tidak boleh mendapatkan vaksin atau harus menunggu sebelum mendapatkannya. Kondisi medis ini bisa meliputi orang yang memiliki penyakit atau perawatan kronis seperti kemoterapi yang memengaruhi sistem kekebalan, orang yang memiliki alergi yang parah dan mengancam jiwa terhadap bahan-bahan vaksin, namun hal ini sangat jarang terjadi, atau orang yang sedang sakit parah dan demam tinggi pada hari akan divaksinasi. Banyak sekali informasi yang tidak terjamin kebenarannya yang beredar di masyarakat atau biasa disebut dengan hoax. Informasi tersebut mudah sekali didapatkan melalui media sosial yang sering digunakan masyarakat Indonesia. Berikut kami rangkum mengenai hoax dan fakta vaksin COVID-19. Hoax pertama, vaksin COVID-19 yang menyebabkan kemandulan.
Hoax ini didasarkan pada artikel yang menyebutkan vaksin yang diproduksi oleh Pfizer mengandung protein tertentu yang memengaruhi proses perkembangan plasenta hingga kemandulan pada perempuan. Namun, informasi tersebut dibantah oleh ahli yang menjelaskan bahwa vaksin COVID-19 yang dikembangkan Pfizer tidak mengandung sinistin 1. Hal tersebut didasarkan dengan pengujian yang telah dilakukan. Hoax kedua, vaksin COVID-19 dapat mengubah DNA pada manusia. Hoax ini beredar pada masyarakat melalui Facebook yang berbentuk video wawancara dengan Dr. Karni Manej yang merupakan dokter spesialis pada sebuah rumah sakit di Georgia. Namun, informasi tersebut kurang tepat karena fungsi vaksin adalah untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan cara mengenalkan tubuh dengan karakteristik virus atau patogen lain. Mark Lynas yang merupakan peneliti dari Aliansi Sains Universitas Cornell mengatakan bahwa tidak ada kandungan vaksin yang mengubah DNA manusia. Hoax ketiga, vaksin COVID-19 mengandung microchip yang mengendalikan dan membunuh manusia. Hoax ini merupakan teori konspirasi yang melibatkan Bill Gates dan telah beredar sejak April 2020. Hal ini tidak benar karena vaksin COVID-19 diberikan dengan cara disuntikan ke dalam tubuh. Sedangkan ukuran microchip tidak cukup kecil untuk melalui jarum suntik. Hoax keempat, vaksin COVID-19 menyebabkan kelumpuhan pada wajah. Informasi tersebut didasarkan pada laporan berita yang menyajikan foto 4 orang sukarelawan uji coba vaksin COVID-19 mengalami kelumpuhan wajah setelah diberikan vaksin COVID-19 produksi Pfizer. Informasi tersebut tidak benar, karena foto tersebut digunakan pada artikel kesehatan mengenai Bell's palsy atau kelumpuhan wajah dan tidak terkait dengan pengujian vaksin COVID-19. Hal ini diperjelas dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA yang telah memberikan izin penggunaan vaksin COVID-19 yang diproduksi Pfizer bersama BioNTech. Keputusan tersebut didasari dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa vaksin tersebut 95% efektif mencegah COVID-19 dan efek samping yang ditimbulkan adalah seperti kelelahan, sakit kepala, dan demam. Hoax kelima, kehalalan dari vaksin COVID-19 yang masih diragukan. Hoax ini beredar pada masyarakat melalui WhatsApp dan Facebook dengan mengatakan vaksin COVID-19 produksi Sinovac tidak halal karena berasal dari bahan tidak halal, yaitu monyet hijau Afrika. Namun, informasi tersebut dibantahkan oleh Ahmad Rusdan Utomo, seorang ahli biologi molekuler, yang menjelaskan bahwa Sinovac hanya menggunakan sel monyet hijau Afrika sebagai media pertumbuhan virus COVID-19 yang kemudian diinaktivasi dan difiltrasi secara bertingkat. Hasil akhir dari filtrasi tersebut merupakan vaksin yang tidak mengandung sel monyet. Hal tersebut diperkuat dengan fatwa MUI yang menyatakan bahwa vaksin COVID-19 bersifat halal dan suci. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk share informasi ini ke teman-teman dan orang-orang di sekitarmu ya. Supaya lebih banyak orang yang teredukasi mengenai vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.